Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita di hari Sabtu. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan satu hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini kalau kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, jemaat-Mu yang bergabung Tuhan siang hari ini. Biar semua kami Tuhan boleh dibukakan pengertian hikmat yang daripada-Mu, sehingga setiap firman yang kami terima benar-benar membangun iman percaya kami Bapa, yang membuat kami semakin terus mengerti akan firman-Mu lebih dalam lagi Bapa. Engkau mengurapi setiap kami dari hamba-Mu sampai kepada jemaat-Mu yang sama-sama beribadah siang hari ini. Engkau yang memimpin dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan siang hari ini. Kita boleh kembali bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan. Siang hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 1. Mazmur 1 ayatnya yang 1 sampai 6. Saya ulang sekali lagi, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Judul perikop di Alkitab, Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Kita akan baca, saudaraku bisa mengikuti, saya akan bacakan. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kembali siang hari ini kalau kita boleh belajar akan firman ini sama-sama. Kita merenungkan firman ini, mungkin sebagian dari kita Mazmur 1 ini sudah terlalu sering, bahkan mungkin sudah hafal, sudah tahu. Tapi siang hari ini ketika saya akan membagikan firman ini, ketika saya merenungkan dari perikop ini, ternyata dari Mazmur 1 ini mencakup hampir semua, mencakup isi bagaimana sebagai orang Kristen, sebagaimana isi di Alkitab adalah mencakup bagaimana hidup menjadi orang benar atau orang fasik. Dan siang hari ini saya akan berikan judul khotbah saya, yaitu keberhasilan orang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun firman ini sepertinya sudah hafal, sudah di luar kepala, sudah tidak asing lagi dengan Mazmur 1 ini, tapi siang hari ini kembali kalau kita diingatkan kembali akan firman ini, di sini ada dua jalan, yaitu jalannya orang benar, juga jalannya orang fasik. Dan di sini secara keadaan ini bertolak belakang. Secara yang dilakukan bahkan secara tujuannya pun nanti akan berbeda sekali. Jadi sangat berbeda. Dan di mana bagian kita, apakah orang benar atau orang fasik? Siang hari ini kita sama-sama mungkin kalau kita baca kembali, kita merenungkan firman ini, seperti apa sih yang dikatakan orang benar, yang bahkan orang benar ini akan dibawa berhasil gitu. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Berbeda dengan orang fasik. Dan di situ dia akan menuju kepada kebinasaan. Dan di sini terjadi perbedaan yang sangat mencolok nanti hasilnya. Makanya siang hari ini kalimat pertama di ayat yang 1 dikatakan orang benar itu berbahagialah. Artinya di sini berbahagialah karena apa? Karena orang benar ini dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi itu perbedaan kan. Kalau orang fasik kan mengikuti dirinya sendiri. Tapi di sini orang dikatakan orang benar itu nomor pertama, dia berbahagia. Karena jalan hidupnya tidak berjalan, yang dipakai adalah bukan nasihat orang fasik, tapi adalah nasihat akan firman Tuhan. Makanya di sini berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di sini ada 3 hal yang saya garis bawahi. Berjalan, berdiri, duduk. Artinya perilaku kita, tindakan kita, posisi kita
lingkungan kita tidak lagi sama dengan orang fasik. Karena di sini dia tidak lagi sama dengan kehidupan orang fasik tentunya. Di sini yang dibilang orang benar berjalannya dia tidak menurut nasihat orang fasik. Dan dia berdirinya di sini, saya katakan kalau berdiri adalah posisinya di mana? Posisinya di dalam kebenaran. Berjalannya adalah tingkah lakunya tidak lagi seperti orang fasik. Karena dan di sini dan kumpulannya. Kumpulannya seperti apa sih orang fasik sama orang benar? Kumpulannya tentunya beda. Kalau kita nanti lihat ke bawah, apa yang dikerjakan ketika berkumpul orang fasik sama orang benar itu sangat berbeda. Karena di sini dia jalannya juga berbeda, berdirinya berbeda, di mana ditempatkan dia berbeda, dia tidak sama. Jadi kenapa kita harus tahu sebagai orang percaya, Bapak Saudaraku, kita juga harus perhatikan bagaimana kita bergabung dengan siapa, kumpulan kita siapa, karena bagaimanapun itu akan membawa pengaruh buat kita. Makanya siang hari ini kita juga perlu memperhatikan keberadaan kita, teman-teman kita, lingkungan kita, seperti apa pergaulan kita, karena pasti akan membawa dampak, akan membawa pengaruh buat iman kita. Makanya kalau siang hari ini dikatakan, kenapa kalimat orang benar ini diawali dengan berbahagialah. Berbahagianya di sini karena dia berjalannya tidak menurut nasihat orang fasik. Dan berdirinya juga tidak di jalan orang berdosa. Dan kumpulannya juga bukan kumpulan pencemooh. Karena di sini berbeda. Makanya perlu kita perhatikan sama-sama. Dan siang hari ini kita akan lihat di 1 Korintus 15. Kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kenapa kita perlu memperhatikan bagaimana dengan siapa kita berkumpul, bagaimana kita juga dengan siapa kita bergaul. Itu perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudaraku, karena itu bagaimanapun akan mempengaruhi iman kita, akan mempengaruhi hidup kita. Apakah kita hidup secara seperti orang benar atau seperti orang fasik. Jadi di sini dikatakan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita sudah punya kebiasaan yang benar, yang baik, tapi kita bergaul dengan orang yang kalau di bawah dikatakan orang fasik, tentunya itu akan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang baik kita akan menjadi yang tidak baik. Dan di situ kita perlu memperhatikan benar dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa lingkungan kita. Karena di situ pergaulan itu benar-benar membawa dampak, membawa pengaruh yang tidak baik buat iman kita. Makanya siang hari ini perlu kita perhatikan. Kalau siang hari ini kita diingatkan kembali lewat Mazmur 1 ini, berjalan kita, tingkah laku kita seperti apa, berdiri kita, posisi kita di mana, pergaulan kita, kumpulan kita seperti apa. Karena sulit sekali iman kita bertumbuh secara kebenaran. Sulit sekali kita akan hidup di dalam kebenaran ketika lingkungan kita tidak mendukung. Ketika teman-teman kita bukan orang-orang yang sepaham. Tapi bukan berarti kita menjauhi ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita harus menjaga iman kita. Di sini bagaimana? Dengan siapa? Kalau kita tahu itu bahwa itu akan membawa pengaruh buat iman kita, kita perlu waspadai. Bagaimana cara bergaul kita? Yang seharusnya kita harus membawa pengaruh, bukan dipengaruhi. Makanya siang hari ini dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kumpulan kita pun kita perlu perhatikan. Kita buka lagi di Amsal 13. Amsal 13 ayatnya yang ke-20, saya akan bacakan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Makanya di sini kalau tadi pergaulan yang baik tadi dikatakan di 1 Korintus 15 tadi yang ayat 33 dikatakan janganlah kamu sesat. Ternyata kalau kita bergaul dengan yang buruk itu termasuk menyesatkan Bapak Saudaraku. Jadi itu merusak kebiasaan kita, kebiasaan yang baik. Makanya kalau di Amsal yang ke-13 ini di ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal dia akan menjadi malang. Berarti pergaulan kita juga menentukan iman kita. Pergaulan kita juga membawa pengaruh
buat iman kita, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kita perlu perhatikan benar kita dengan siapa kita bergaul. Kalau kita berteman, bergaul dengan orang bijak, tentunya kita akan semakin bijak. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang yang tidak baik, yang tidak secara iman tidak membawa pengaruh yang baik, itu juga membawa dampak yang tidak baik buat iman kita. Makanya dengan siapa kita bergaul, kita diingatkan siang hari ini. Kalau kita bergaul dengan orang bijak, tentunya kita akan menjadi bijak. Tapi dikatakan tetapi siapa berteman dengan orang bebal, dia akan menjadi malang. Kenapa dikatakan malang? Karena kita jadi keluar dari kebenaran. Jadi kita tidak lagi di dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi siang hari ini di sini karena di sini tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita perhatikan bahwa jalan kita itu ada nasihat yang baik ya di sini. Dan di sini tidak nasihatnya orang fasik, dan kita berdiri kita tidak bersama-sama dengan orang berdosa, dan duduk kita juga tidak sama-sama dengan orang yang pencemooh. Tapi selanjutnya di ayat kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi mungkin ini sering sekali ya, mungkin sudah kita sama-sama kita mendengar, bahkan mungkin hafal dengan ayat ini. Tapi di siang hari ini orang benar itu selain pergaulannya yang dengan lingkungan yang baik, dikatakan di ayat kedua, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi kalau kita Tauratnya di sini kesukaannya apa? Bahkan mungkin kalau bersama-sama nih berkumpul ya, banyak orang kan kesukaannya ngobrol, kesukaannya gosip, kesukaannya membicarakan orang lain atau berbicara yang sia-sia. Tapi di sini kesukaannya Taurat Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan di sini bukan hanya sekedar suka, tapi dikatakan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ternyata orang benar, Taurat itu direnungkan siang dan malam. Jadi bukan sekedar didengar, bukan sekedar dibaca. Waktu saya merenungkan kata-kata ini, merenungkan Taurat, merenungkan firman siang dan malam. Berarti firman itu bukan sekedar didengar, tapi ditindaklanjutin. Kenapa kalau direnungkan? Di sini direnungkan terus-menerus. Kalau dikatakan siang dan malam, artinya dia merenungkan itu terus-menerus, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi siang hari ini kita belajar. Seperti apa sih kenapa orang benar ini jadi berhasil? Apa saja yang dibuat berhasil? Karena cara hidupnya. Siang hari ini kita boleh sama-sama belajar ya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa hidup orang benar itu hidup orang yang berhasil. Keberhasilannya karena dia hidup benar. Hidup yang mengikuti nasihat firman Tuhan. Tentunya hidup yang mengikuti Tuhan. Hidupnya, pergaulannya, artinya ini imannya dijaga. Kenapa perlu diperhatikan dengan siapa dia berkumpul, dengan siapa berjalan, dengan siapa dia berdiri, di mana dia berada. Keberadaan dia maksud saya. Keberadaan dia ini menentukan. Keberadaan orang benar ini menentukan. Dan kesukaannya. Saya percaya ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah, saya merasakan buat diri saya sendiri ya, bagaimana dulu sama sekarang. Kesukaannya seperti apa. Di lingkungan yang seperti apa. Rasanya kalau berkumpul yang hanya sekedar sia-sia, yang membahas nggak penting, itu rasanya sudah tidak suka lagi. Tapi ketika bersama-sama dengan teman-teman rohani, pelayanan bersama, itu rasanya jauh lebih suka. Kalau sekarang jauh lebih benar-benar rasa juga bukan hanya kita bisa melayani orang, tapi di situ juga menguatkan iman sendiri. Saya merasakan seperti itu. Makanya di sini kesukaannya. Orang benar ini kesukaannya sudah tidak sama lagi dengan orang fasik. Berbeda sekali. Karena apa sih kesukaannya? Dia kesukaannya ya saya percaya ya kalau tidak lagi berjalan menurut orang fasik dan tidak lagi berdiri di jalan orang berdosa dan tidak lagi dalam kumpulan pencemooh. Saya percaya ini hidup kudus ya, menjaga kekudusan. Dan dengan cara seperti itu kita harus berani berkata tidak. Saya tidak lagi melakukan seperti ini. Saya tidak lagi berkumpul yang tidak bermanfaat. Saya tidak lagi berkumpul yang mungkin ini akan membuat iman saya terganggu atau melemahkan iman saya. Jadi kita harus tahu itu, dan di sini kesukaan kita tentunya sudah berbeda. Jadi apa sih siang hari ini kalau kita diingatkan kesukaan kita masih seperti apa? Apakah sepertinya hal-hal yang fasik, hal-hal yang sia-sia? Karena di sini kalau orang benar ini kenapa dia berhasil? Kesukaannya yaitu Taurat Tuhan. Dan kesukaan di sini dia bukan hanya suka, tapi dia juga merenungkan
siang dan malam. Berarti firman itu direnungkan. Apa kata firman itu yang diikutin? Apa kata firman itulah yang dikerjakan. Makanya perlu direnungkan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, siang hari ini ketika kita mendengar firman atau membaca firman, perlu firman itu. Kenapa harus direnungkan? Supaya kita dapat mengerti lebih lagi. Supaya kita dapat menelaah apa sih maksudnya ini. Kenapa firman ini berkata begini? Supaya dari situ iman itu timbul. Pendengaran akan firman. Katakan ya, dari firman itu muncullah iman. Muncullah kekuatan. Muncullah kita, komitmen kita. Saya percaya orang yang terus kesukaannya firman Tuhan, Taurat Tuhan dan merenungkan. Dia hubungannya dengan Tuhan akan semakin dalam. Akan semakin intim dan akan semakin mengerti seperti apa sih yang hidup intim dengan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya hidupnya adalah yang dipakai adalah bukan nasihat orang-orang pintar lagi. Bukan nasihat orang-orang dunia lagi. Tapi nasihat yang dipakai adalah nasihat dari Taurat Tuhan. Dari firman Tuhan. Orang benar, penasihatnya adalah firman. Jadi bukan lagi butuh penasihat-penasihat yang di luar Tuhan. Kita butuh nasihat yang benar. Ajaran yang sehat adalah firman Tuhan. Dan siang hari ini, inilah kehidupan orang benar. Pertama dari jalannya, dari berdirinya, dari duduknya semua diperhatikan. Bahkan kesukaannya. Jadi orang yang sudah bertobat, ini berubah. Saya merasakan itu. Ketika kita sudah lebih mengenal Tuhan lebih lagi, ini semua berubah. Beda sekali dengan kita yang dulu. Yang mungkin sembrono aja, mau berteman dengan siapa, mau bicara apa aja, mau di mana aja, sepertinya tidak terlalu masalah. Tapi saya percaya ketika kita sudah berkomitmen mau hidup benar, kita sudah mulai tidak nyaman. Kita harus belajar mulai tarik diri. Hal-hal yang sia-sia, kumpulan yang tidak baik, dengan orang-orang yang mungkin tidak lagi sesuai dengan kebenaran. Kita sudah harus mulai berani tidak. Jadi kalau di sini orang benar itu tidak. Jadi tidak lagi seperti itu. Tidak lagi pakai nasihat fasik. Tidak lagi jalan menurut orang fasik. Tidak lagi berdiri di orang berdosa. Tidak lagi di dalam kumpulan pencemooh. Di sini saya ulang beberapa kali karena memang inilah penekanannya di sini Bapak Ibu Saudaraku. Untuk kita hidup benar. Dan kesukaan kita harus Taurat Tuhan. Kesukaan kita adalah firman Tuhan yang kita harus renungkan terus siang dan malam. Jadi supaya kita semakin mengerti dengan firman Tuhan dan hidup kita semakin intim dengan Tuhan. Firman itu jangan hanya didengar atau lewat saja atau habis membaca kita lupa. Tapi perlu Bapak Ibu Saudaraku kita renungkan. Itu yang akan menambahkan iman kita. Itu yang akan membuat kita semakin bertambah lagi pengenalan kita akan Tuhan. Dan itu akan membangun percaya kita semakin kuat bersama di dalam Tuhan. Saya lanjutkan di ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah di sini tadi saya berikan judul kan, keberhasilan orang benar. Inilah hasil dari hidup orang benar Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 3 inilah hasilnya. Mulai dari tadi menjaga jalannya, nasihatnya, berdirinya, duduknya, bahkan kesukaannya. Inilah hasilnya. Dia akan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kita membayangkan atau kita melihat bagaimana pohon yang dia hidup atau ditanam di tepi aliran air, pasti jauh lebih subur. Dia akan lebih segar. Bahkan dikatakan yang menghasilkan buah pada musimnya. Jadi musimnya berbuah, dia akan berbuah. Karena memang dia tumbuh dengan baik. Tapi di sini dan yang tidak layu daunnya. Jadi tidak gampang layu. Jadi kenapa orang benar ini bisa digambarkan seperti ini? Karena memang dia tumbuh dengan baik. Dia tumbuh akarnya juga ke dalam dengan baik, dengan sempurna. Saya percaya kalau pohon ini tumbuh di tepi aliran air, dia akan bertumbuh dengan baik ya, dengan segar. Jadi kekuatan pohon ini tentunya lebih kuat. Digambarkan kan di sini yang menghasilkan buah pada musimnya. Artinya ada dong saat-saat tidak berbuah, tapi tidak mengalami layu. Sama saja digambarkan kita orang benar, sekalipun ada masalah atau sekalipun
lagi sedang tidak ada hasil, tapi tidak mengalami kelayuan. Karena memang pohonnya ini subur, pohonnya ini kuat, pohonnya ini ditanam di tempat yang tepat. Jadi iman kita itu digambarkan, hidup kita digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi gambarannya seperti itu, tidak ada layu Bapak Ibu Saudaraku. Di sini musimnya berbuah, dia akan berbuah. Bahkan dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa dikatakan berhasil? Karena memang kalau seperti pohonnya ini tidak bermasalah. Pohonnya ini tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan iman kita. Kenapa? Apa sih yang menentukan keberhasilan iman kita Bapak Ibu Saudaraku? Cara hidup kita. Cara hidup kita harus cara hidup orang benar. Yaitu kita menjaga dari mana sikap kita, iman kita, keberadaan kita, lingkungan kita, bahkan kesukaan kita. Itu perlu. Jadi itu ternyata menjaga kesuburan. Seperti pohon menjaga kesuburan iman kita. Menjaga kesegaran iman kita seperti apa. Kenapa dikatakan orang benar ini berhasil? Imannya terjaga. Imannya segar. Imannya tidak layu. Makanya kalau orang benar seharusnya tidak mengalami masa-masa rasanya gini. Oh saya lagi kering. Saya lagi gak semangat ke Tuhan. Saya lagi merasakan jenuh. Makanya berbeda ya. Tidak yang mengalami kekeringan. Karena memang ada firman setiap hari. Karena ada firman setiap saat. Itu yang direnungkan. Kenapa firman itu perlu direnungkan? Itulah yang menguatkan kita Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang menyegarkan kita. Ketika mungkin kita sudah mulai mau lemah. Kita mungkin sudah mulai mau bimbang. Ketika mungkin kita sudah mulai mundur atau mengalami hal-hal yang tidak baik. Firman itu kenapa perlu direnungkan? Itu yang meneguhkan kita kembali. Itu yang membangkitkan kita. Itu yang kembali menyegarkan. Tidak jadi layu. Ketika mau layu tidak jadi. Ketika mau lemah tidak jadi. Karena ada firman-firman yang menguatkan kita. Makanya perlunya kita menjaga, menerima, memelihara firman. Setiap firman yang kita terima, yang kita dengar. Karena di sini perlu terus direnungkan. Menjadi pegangan kita ketika kita menghadapi hal-hal yang mungkin kita perlu dikuatkan, kita perlu disegarkan kembali, kita perlu iman kita perlu diteguhkan kembali. Itulah firman. Bapak Ibu Saudaraku, kalau orang saja mungkin orang lain menguatkan atau orang lain menghibur atau orang lain menasihati, hanya sepintas saja. Tapi yang benar-benar bisa menguatkan dari dalam diri kita, itu adalah firman Tuhan kalau yang saya rasakan. Karena firman ini benar-benar kekuatan. Firman ini adalah Tuhan. Yang nasihat Tuhan. Saya percaya itu bisa menghibur, bisa menguatkan, bisa meneguhkan ketika kita sudah mengalami mungkin mau lemah, mau bimbang, mau ragu, mau kecewa, mau putus asa. Jadi itulah perlunya firman itu kita harus renungkan. Kita harus sukai. Tidak ada lagi yang lebih dari itu. Kesukaan kita udah harus firman. Karena itu sudah menjadi seperti kebutuhan kita. Jadi kita tidak bisa lepas dari firman. Karena hidup kita sebenarnya ditentukan oleh firman. Karena ada pujian kan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Artinya perkataan Tuhan, itulah firman Tuhan. Itulah yang menentukan hidup kita, mau seperti apa. Jadi firman itu harus kita hidupi. Firman itu harus hidup di dalam diri kita. Kalau tadi digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita buka di Yeremia 17 Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan buka Yeremia 17. Kita buka Yeremia 17 di ayatnya yang ke-7 dan 8. Saya akan bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa. Di sini digambarkan bahwa orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi air ini
dikatakan ini seperti sama juga orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau tadi di ayat 1 dan 2 tadi dikatakan orang yang hidupnya benar-benar mengikuti nasihat Taurat. Di sini yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi itu sama juga orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau di Yeremia 17 ayat 7 ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau tadi Mazmur tadi yang di Mazmur ini, Mazmur 1 yang ayat 1 tadi diawali berbahagialah. Kalau di Yeremia dikatakan diberkatilah yang mengandalkan Tuhan atau yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berbahagialah, diberkatilah. Kalau di Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau di ayat 1 di Mazmur tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi di sini ada diawali kata-kata berbahagialah, dan di Yeremia diawali dengan kata-kata diberkatilah. Artinya berbahagialah, diberkatilah orang yang hidupnya sesuai dengan Taurat Tuhan, mengikuti Taurat, nasihat Taurat Tuhan, dan orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Ya, saya percaya bahwa orang yang hidupnya mengikuti nasihat Taurat Tuhan, yang merenungkan, itu adalah sama dengan hidupnya bergantung dengan Tuhan. Hidupnya mengandalkan Tuhan. Makanya dia dikatakan sama, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air dan yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Di sini Bapak Ibu Saudaraku dikatakan tidak mengalami datangnya panas terik. Makanya dia daunnya hijau terus. Dan yang daunnya tetap hijau, artinya tetap segar. Itulah orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Mungkin kalau orang lihat, oh ada masalah. Tapi tetap bukan berarti kalau ada masalah jadi loyo, jadi tidak semangat. Tapi karena orang benar ini, orang yang mengandalkan Tuhan, dia terlalu percaya bahwa dia punya Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup memulihkan. Makanya imannya itu, kepercayaannya diarahkan, dia mengandalkan Tuhan penuh. Makanya digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dia subur, dia segar. Jadi keadaan tidak mempengaruhi, karena memang keadaannya, pertumbuhan imannya baik. Makanya di sini perlu kita perhatikan Bapak Ibu, seberapa kita, sebagaimana kesukaan kita yang mungkin sudah mengikut Tuhan, sudah percayakan Tuhan, sudah melayani Tuhan. Seperti apa kita menerapkan hidup kita? Apakah kita sudah seperti hidupnya orang benar? Yang terus kita perhatikan cara hidup kita, perhatikan pergaulan kita, perhatikan posisi kita, dan seperti apa kesukaan kita. Karena di sini dikatakan, saya lanjutkan di Yeremia 17 tadi yang ayat 8, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi tidak ada perlu yang dikhawatirkan. Tentunya orang benar, orang yang mengandalkan Tuhan, tidak perlu khawatir. Apapun itu kita bisa bawa di dalam doa. Karena kita punya Allah yang sanggup. Itulah, dari firman-firman seperti ini, itulah kita masih punya pengharapan. Akhirnya dengan firman itu kita kembali dikuatkan. Oh iya, Tuhan bisa menyatakan seperti ini. Kalau aku hidupnya mengandalkan Tuhan, kalau aku hidupnya sesuai dengan nasihat Taurat Tuhan. Makanya siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku perlu kita perhatikan bersama. Jadi inilah keberhasilan orang benar. Kenapa orang benar ini dianggap seperti berhasil? Bahkan kalau di Yeremia tadi, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau di Mazmur 1 tadi ayat 3 dikatakan, apa saja yang dibuatnya berhasil. Karena berhasilnya di sini Tuhan, bersama Tuhan. Tentunya orang yang hidup dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Jaminannya adalah Tuhan. Makanya dia berhasil. Jadi saya percaya orang yang hidup seperti ini, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena kebahagiaan dunia ini terbatas. Sebatas apa sih yang dikatakan berbahagia kalau secara orang dunia? Mungkin mencapai apa yang diinginkan, hanya sebatas itu. Oh, ingin mempunyai sesuatu, akhirnya tercapai, atau punya cita-cita yang tercapai. Itulah kebahagiaan secara dunia, secara jasmani, yang sifatnya semu, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi di sini kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang hidup di dalam Tuhan, kekuatannya bersama Tuhan. Jadi tidak terpengaruh musim,
tidak terpengaruh cuaca, atau hidup kita ini tidak terpengaruh keadaan. Jadi kita kelihatan happy, kalau kelihatan senang, kalau mungkin keadaannya, keuangannya baik, sehat. Jadi itu kayak menentukan. Tapi di sini kebahagiaan orang benar ini beda. Tidak mengenal musim. Dia akan selalu segar. Dia akan tetap hijau. Karena memang dia ditanam di tepi aliran air. Dan sama juga hidup kita. Kenapa tetap semangat? Kenapa tetap percaya? Kenapa tetap beriman? Kenapa tetap teguh? Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Kepada siapa siapa yang kita andalkan. Karena di sini dikatakan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kalau di Yeremia 17 tadi. Jadi tidak perlu khawatir. Makanya hidupnya hidup yang tidak khawatir. Karena kita percaya. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Berbeda sekali bagaimana dengan hidup orang fasik ya. Bapak Saudaraku, kalau kita lanjutkan di ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Berbeda ya, kebalikannya. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Gampang terbang, gampang hilang. Sekejap aja. Kebahagiaan orang fasik sebenarnya yang sebegitu aja. Yang sia-sia. Yang hanya sementara. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi ada kebalikannya di sini. Kalau orang benar, dia tidak lagi mau bersama dengan orang fasik. Tidak mau lagi memakai nasihat orang fasik. Tidak lagi mau bergaul dengan orang yang tidak benar. Tapi di sini kalau orang fasik kebalikan. Orang fasik juga tidak tahan bersama dengan kumpulan orang benar. Kenapa seperti ini? Karena secara roh orang benar itu ada kekuatan Tuhan, ada urapan Tuhan. Jadi buat orang fasik pastinya tidak kuat. Karena orang fasik dia akan hidupnya berlawanan dengan kebenaran Tuhan, dengan firman Tuhan. Makanya di sini dikatakan sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi siang hari ini kita semua diingatkan, tahan gak sih kalau kita berkumpul dengan orang benar? Kita bisa gak sih? Bosen gak sih kalau kumpulan kita tuh dengan orang-orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, yang mungkin banyak beribadah, melayani. Jadi sepertinya tidak lagi hidup yang mungkin kalau kita belum dulu ya, sebelum kita mengenal Tuhan lebih jauh atau sebelum kita bertobat, kesukaan kita tentunya berbeda. Yang kita kerjakan tentunya berbeda. Tapi ketika kita sudah dalam kebenaran, inilah yang kita kerjakan. Kumpulan kita adalah berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan, untuk belajar firman, untuk melayani, untuk beribadah. Tentunya kesukaannya sudah berubah. Dan pastinya kalau orang fasik ini tidak suka. Karena cara hidup orang fasik hidupnya adalah berbeda. Berlawanan dengan apa yang dikerjakan dengan orang benar, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi di sini kita akan buka di Mazmur 36 ya. Sama-sama kita buka. Seperti apa orang fasik. Mazmur 36 ayat yang kedua dikatakan, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi di sini yang bertutur di dalam itu beda. Berarti artinya kesukaan orang fasik dengan kesukaan orang benar berbeda, Bapak Ibu Saudara. Di sini yang bertutur di dalam ini orang fasik ini, di hati orang fasik ini dikatakan dosa. Jadi di dalam diri kita bisa cek diri kita ya siang hari ini. Apa sih yang bertutur di dalam diri kita? Hal yang jahat atau hal yang benar? Kalau hal yang benar tentunya terus kesukaannya akan kebenaran, akan firman Tuhan. Tapi kalau di dalam diri orang fasik, yang di dalam ini yang bertutur adalah dosa. Karena rasa takutnya kepada Tuhan tidak ada. Jadi orang fasik ini dia tidak takut. Tidak takut akan Tuhan. Makanya di sini kita perlu bahwa orang fasik ini orang berdosa yang tidak ingin bertobat. Tidak mau hidup di dalam kebenaran. Makanya di sini dikatakan rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang. Jadi tidak punya rasa takut. Makanya hidupnya tentunya berlawanan. Tidak diatur. Makanya kalau dia bergabung di kumpulan orang benar dikatakan dia tidak akan, dikatakan tadi di ayat yang kelima ya. Yang kelima. Begitu pula orang berdosa
Maaf, saya ulang lagi. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman dan begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi orang fasik ini adalah orang berdosa ya tadi katakan, yang di dalam dirinya ada bertutur dosa di dalam dirinya dan dia tidak takut akan Allah. Makanya di sini disitulah perbedaannya. Makanya kalau digabungkan secara roh dia pasti akan kalah. Di sini kan kalau orang benar ini ada kekuatan, Roh Kudus, ada kebenaran yang membuat kuat secara iman, membuat kuat secara Tuhan, dan yang membuat hidupnya dipimpin akan Tuhan. Karena memang orang benar adalah hidupnya memakai dengan nasihat Tuhan, nasihat Taurat Tuhan. Kita perhatikan kembali di sini. Kita buka di Amsal 5 ya Bapak Saudaraku. Kita lihat di Amsal 5. Amsal 5 ayatnya yang ke-22. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Inilah orang fasik. Yang akhirnya dia akan dikatakan tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Karena kalau tadi di Mazmur tadi dikatakan, Mazmur 36 ayat 2 tadi, dosa ada bertutur di dalam dirinya. Jadi itulah kejahatannya itu nanti menjadi jerat buat dirinya sendiri. Beda sekali dengan hidupnya orang benar. Makanya seperti apa sih kehidupan orang fasik? Digambarkan mereka seperti sekam. Sekam itu kulit padi yang tidak ada isinya. Yang gampang terbang. Yang gampang hilang. Makanya di sini gambarannya seperti itu. Beda sekali dengan orang benar. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dia kuat, dia tumbuh merambat, dia kuat, dia subur. Beda ya Bapak Ibu Saudaraku, kalau orang fasik seperti sekam. Kalau orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dan saya lanjutkan kembali, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi seperti gambaran dari firman ini, kalau dari perikopnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalannya berbeda, tujuannya berbeda Bapak Ibu Saudaraku. Orang benar tujuannya kemana, orang fasik akhirnya kemana. Kalau orang fasik akhirnya kepada kebinasaan. Kalau orang benar, dia berakhir kepada keselamatan. Makanya jalannya berbeda. Jadi seperti apa kita menjalani hidup kita saat ini? Kita perlu merenungkan hidup kita sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Yang sama-sama mendengarkan firman ini. Kita belajar merenungkan. Seperti apa hidup kita? Seperti apa hidup saya saat ini? Apakah gambarannya seperti orang fasik atau seperti orang benar? Karena di sini yang dinyatakan, saya percaya kalau semua ditanya siapa sih yang ingin berhasil, tentunya kita semua ingin berhasil. Nggak ada yang bercita-cita ingin gagal tentunya ya. Tapi di sini keberhasilan kita ternyata ditentukan bagaimana caranya hidup kita. Bagaimana kita hidup yang di dalam kebenaran. Itulah yang menentukan keberhasilan kita. Karena seperti apa yang dikerjakan orang benar, di sini dia akan menghasilkan. Jadi ada hasil. Kalau di ayat 1 dan 2, itulah yang dikerjakan orang benar. Dan ayat 3 itulah hasilnya. Dan begitu juga orang fasik. Seperti apa yang dikerjakan, begitu juga. Dia akan jatuh pada kejahatannya sendiri. Tadi kalau di Amsal 5 ayat 22, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam dosanya sendiri. Karena orang fasik itu ada dosa bertutur di dalam hatinya. Dan rasa takut akan Allah tidak ada. Makanya kalau di ayat yang terakhir, ayat 6 dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jangan lupa bahwa Tuhan mengenal hidup kita. Seperti apa Bapak Ibu Saudara kita hari ini menjalani hidup kita. Supaya siang hari ini kita akan sama-sama, di ayat yang terakhir kita akan sama-sama buka di Mazmur 139 ya. Kita buka lagi Pak Mazmur 139. Saya akan bacakan di situ. Dikatakan kalau di Mazmur 1 ayat 6 tadi kan dikatakan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saya akan bagikan bagaimana Tuhan itu mengenal kita Bapak Ibu Saudaraku.
Di Mazmur 139 dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 1. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumin. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Bapak Ibu Saudaraku, jangan lupa Tuhan mengenal hidup kita. Bahkan ketika kita duduk, berjalan, berdiri. Sama di ayat 1 tadi. Makanya kita perlu perhatikan. Kita berjalan dengan menurut nasihat siapa? Kita berdiri di jalannya. Di jalan orang berdosa atau orang benar. Kita di kumpulan orang pencemooh atau orang benar. Di sini makanya Tuhan mengenal dua-dua. Dikatakan Tuhan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Makanya jalan kita itu dikenal Tuhan. Kita sedang menuju kemana? Tadi siang hari ini kalau kita sama-sama diingatkan, mungkin firman ini sudah terlalu sering, bahkan kita sudah tahu, sudah hafal bahkan. Tapi siang hari ini bagaimana kita menerapkan? Kalau saya menggambarkan firman ini di Mazmur 1 ini adalah mencakup semua ya. Bisa mewakili bahkan seisi Alkitab. Bahwa hidup orang benar dengan hidup orang fasik. Seperti apa kita hidup? Seperti apa hidup kita? Apakah kita hidup benar atau hidup fasik? Inilah yang menentukan keberhasilan kita. Baik secara jasmani maupun rohani. Itu akan membawa pengaruh. Dan seperti apa kita hidup? Kalau kita juga hidup fasik. Tentunya itu juga menentukan jasmani rohani kita. Siang hari ini jangan lupa bahwa hidup kita, cara kita menjalani hidup ini dengan cara benar atau dengan cara fasik, itulah gambaran kita siang hari ini. Seperti apa siang hari ini? Seperti apa pergaulan kita? Seperti apa kesukaan kita? Nasihat siapa yang kita pakai? Dengan lingkungan seperti apa kita bergaul? Itu perlu. Siang hari ini kita perlu diingatkan. Karena ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, kalau kita bersama Tuhan, kita akan dikuatkan kembali. Kita akan dipulihkan kembali. Makanya siang hari ini kita sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu memperhatikan hidup kita seperti apa. Makanya di sini kalau orang benar, dia akan berani berkata tidak dengan yang tidak benar. Tapi kalau orang fasik, tentunya dia hidup yang dengan caranya sendiri. Jadi hidupnya orang benar itu sudah tidak lagi dengan hal-hal yang dosa. Dan kalau orang fasik, ya dia sudah memang posisinya masih di dalam dosa. Karena dosa bertutur dalam hatinya. Makanya kalau dosa itu masih bertutur di dalam kita, kalau dosa itu masih ada di dalam kita siang hari, yang sering mungkin bertutur di dalam untuk mengerjakan dosa. Makanya siang hari ini kita perlu ingat kembali bahwa itulah penekanan kita siang hari ini. Apakah hidup saya masing-masing katakan seperti orang benar atau orang fasik? Karena hidupnya orang benar adalah hidup yang benar-benar berjalan memakai nasihat Taurat Tuhan. Yang hidupnya juga tidak lagi dengan yang sia-sia. Yang hidupnya juga sudah menjaga imannya. Bahkan kesukaannya itu. Kesukaan kita itu apa? Apakah kesukaan kita sudah firman Tuhan? Apakah kesukaan kita sudah Taurat Tuhan? Dan apakah itu kita renungkan terus? Karena kita tidak sekedar suka Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak sekedar suka saja atau tidak sekedar dibaca saja. Tapi itu perlu terus direnungkan. Kenapa harus direnungkan siang dan malam? Artinya itu direnungkannya terus menerus. Baik siang maupun malam. Artinya kita tidak boleh berhenti merenungkan firman. Kita terus merenungkan firman setiap saat. Karena firman itulah kekuatan orang benar. Firman itulah kunci keberhasilan orang benar. Makanya siang hari ini kalau kita boleh diingatkan bersama-sama. Supaya kita berakarnya kepada Tuhan semakin kuat. Kalau gambarannya seperti pohon di tepi aliran air. Supaya gambaran iman yang semakin kuat. Dan iman yang tetap kuat. Iman yang tetap subur. Tidak terganggu, tidak layu. Sama beda sekali tadi gambarannya. Kalau orang fasik seperti sekam yang ditiup angin. Tapi kalau orang benar adalah seperti pohon yang ditanam di tepi air. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, siang hari ini yang bersama-sama
mendengarkan firman ini, yang bersama-sama bergabung dalam ibadah siang hari ini. Kita perlu belajar, kita diingatkan kembali. Kita perbaiki cara hidup kita perbaiki iman kita perbaiki cara hidup kita dengan kita belajar seperti hidup orang benar, hidup yang berhasil. Karena itu menentukan keberhasilan kita. Baik hidup yang saat ini maupun hidup yang akan datang. Makanya kita perlu terus hidup sebagai orang benar. Supaya kita mengalami keberhasilan yang apa yang kita buat dikatakan akan berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah firman yang sama-sama perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku. Jangan lupa pesan saya siang hari ini. Firman sama-sama kita harus lewat hidup kita. Firman itulah yang harus kita renungkan terus-menerus. Itu yang menjadi kekuatan kita. Terus demikian saja firman yang dapat saya sampaikan siang hari ini. Supaya kita maju terus, kita bersama-sama. Kita akan terus merenungkan firman, kesukaan kita, firman yang kita akan renungkan siang dan malam. Itulah menjadi kekuatan kita. Supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Demikian firman ini yang dapat saya bagikan. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur siang hari ini kalau kami boleh belajar Tuhan lewat Mazmur 1 ini Tuhan. Bagaimana keberhasilan orang benar. Menjaga hidupnya, kesukaannya adalah Taurat Tuhan yang direnungkan siang dan malam. Artinya siang hari ini Tuhan kami perlu belajar. Inilah yang menentukan keberhasilan kami. Baik hidup yang saat ini maupun hidup yang akan datang. Itulah yang menentukan supaya kami selalu berhasil bersama Tuhan. Hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Hidup yang tidak lepas dari kebenaran firman Tuhan. Kami hidup yang selalu dengan nasihat-nasihat firman Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan siang hari ini. Kalau kembali kami diingatkan ini buat semua Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap umat-Mu yang sama-sama mendengarkan firman siang hari ini. Supaya semakin dikuatkan, supaya semakin berakar dan semakin kuat di dalam Tuhan lewat hidup. Lewat kesukaan firman dan yang merenungkan siang dan malam. Supaya semakin kuat Tuhan. Semakin berakar bahkan di dalam Engkau ya Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang setia beribadah. Yang setia mendengarkan firman. Yang setia merenungkan siang dan malam Tuhan. Engkau memberkati seperti firman-Mu siang hari ini. Supaya apa saja yang diperbuatnya. Buat berhasil Tuhan. Karena campur tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami Bapa. Engkau juga terus melindungi Bapa dimanapun kami berada. Supaya iman kami, kekuatan kami terus di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Materaikan setiap firman-Mu siang hari ini. Di dalam hati kami Bapa. Jadikan ini rema di dalam setiap kami Bapa. Supaya kami terus hidup Tuhan. Di dalam kebenaran akan firman-Mu yang terus kami merenungkannya siang dan malam ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarkan firman ini menjadi kekuatan setiap umat-Mu yang terus setia beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami taruhkan juga Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sudah bersama-sama bergabung siang hari ini Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan perkumpulan umat-Mu siang hari ini. Yang sama-sama beribadah Tuhan, Kau memberkati ya Bapa. Dan Kau tuntun lebih lagi Bapa, Kau kuatkan, Kau segarkan, Kau teguhkan Bapa senantiasa. Di dalam roh dan kebenaran melalui firman yang sama-sama didengarkan siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan doa kami Bapa juga. Kau berkati setiap ibadah-ibadah kami. Kau berkati juga setiap persembahan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan semuanya boleh berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami, ibadah kami siang hari ini. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Serta pertolongan Roh Kudus-Nya atas setiap kita. Yang selalu menolong, menghibur, menuntun bahkan menasihati kita dimanapun kita berada. Mulai saat ini sampai selama-lamanya setiap yang percaya kita sama-sama terima dan kita katakan amin. Demikian firman yang bisa saya bagikan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.